Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang logaritma. Buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, like dan komen ya. Oke, yuk langsung aja simak video berikut ini. Selamat belajar. Baik, sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Jadi logaritma adalah inverse dari eksponen. Jadi berlaku persamaan seperti ini. Jika A pangkat X sama dengan Y, jika dan hanya jika A log Y itu sama dengan X ya. Dengan A-nya itu lebih besar dan sama dengan 0, lebih besar dari 0, dan A-nya bukan sama dengan 1, kemudian Y-nya itu lebih besar dari 0. Maka berlaku bentuk rumus seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 5. Berarti X-nya berapa? Nah, lihat A-nya di atas ya. Berarti ini A-nya 2. Berarti 2 log, kemudian Y-nya berarti 5. 5 sama dengan X. Jadi nilai X adalah 2 log 5. Jadi seperti ini ya. Oke, kemudian sifat-sifat logaritma itu ada 10. Yang pertama yaitu A log X dikali Y sama dengan A log X tambah A log B. Jadi kalau di sini perkalian ya, berarti di sininya penjumlahan. Maka untuk contohnya biar lebih gampang, misalkan 2 log 3 kali 5 berarti sama dengan 2 log 3, kemudian kali berarti ditambah 2 log 5. Gini ya maksudnya ya. Kemudian yang kedua pembagian. Kalau pembagian artinya dikurang. Contohnya 2 log 3 bagi 5 misalkan sama dengan 2 log 3 dikurangkan ya 2 log 5. Paham ya? Kemudian lagi A log X pangkat N. Nah, di sini N-nya turun ke sini ya. Tuh. Maju ke depan maksudnya. Jadi contohnya biar lebih mudah, misalkan 2 log 3 pangkat 4. Misalkan seperti ini. Nah, si 4 pangkatnya ini, si pangkat 4-nya ini pindah ke depan jadi 4, kemudian 2 log 3. Paham ya? Kemudian berikutnya yang nomor 4, A pangkat N log X pangkat M. Jadi pangkatnya itu dikedepanin, tapi di sini M per N karena kedua-duanya dipangkatin. Ada pangkatnya gitu maksudnya ya. Sebagai contohnya 2 pangkat 3 log 4 pangkat 6. Misalkan seperti ini. Jangan 4, 3 pangkat 6. Berarti sama dengan 6 per 3, kemudian 2 log 3. Seperti ini ya. Cukup gampang ya untuk memahami sifat-sifat logaritma. Oke, yang nomor 5. Yang nomor 5 ini biasanya ini digunakan untuk menentukan logaritma ya, atau biasanya untuk pertanyaan gitu. Jadi contohnya misalkan 2 log 6 sama dengan P-nya ini nanti biasanya dari yang diketahui. Jadi ini adalah untuk soal log 6 per P-nya log 2. Jadi ini di atas, kemudian ini di bawah. Nah, untuk P-nya untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di contoh soal ya. Oke, paham ya untuk sifat-sifat kelima logaritma ini. Dan kalian pastinya harus paham. Kalau bisa dihafalkan, kalau nggak dihafalkan ya minimal memahami gitu. Oke, lanjut untuk sifat yang nomor 6. A log X maka sama dengan X. Jadi di sini A-nya dicoret, tinggal si X ya. Contohnya misalkan 5 log 6 berarti sama dengan 6. 5-nya dicoret gitu ya. Kemudian yang berikutnya A log X sama dengan 1 per, ini dibalik. Yang awalnya X-nya di bawah sekarang jadi di atas. Contohnya biar enak.
2 log 3 sama dengan 1 per, dibalik ya, 3-nya di atas, 3 log 2. Gini ya. Kemudian A log A sama dengan 1. Ini sangat gampang ya. Ketika atas sama bawahnya sama, nih, satu, misalkan lagi 5 log 5, berarti 1 gitu ya. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Nah, berapapun itu kalau log 1 pasti sama dengan 0. Misalkan kayak 5 log 1 pasti 0. Misalkan lagi 2 log 1 pasti 0 gitu ya. Dan yang terakhir A log X, X log Y sama dengan A log Y. Jadi di sininya coret aja, tinggal A log Y. Contohnya misalkan 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 7 sama dengan, nah ini boleh panjang ya. Nah, jadi ini 3, ya tinggal berapa? 2 log 7. 2 log 7. Gitu ya untuk sifat-sifatnya ya, jangan lupa dihafalkan atau dipahami. Oke, contoh soalnya, misalkan 2 log 24 dikurang 2 log 15 plus 2 log 30 min 2 log 6. Di sini jelas sekali ya, semuanya menggunakan 2 log. Jadi bisa ya, bisa langsung dioperasikan. Berarti tulis 2 log 24. Kemudian min artinya dibagi 15. Terus kalau plus artinya dikali 30. Kemudian min lagi artinya dibagi, berarti di bawah ya, 6. Gini ya, cukup mudah ya. Kemudian langsung dikerjakan. 30 bagi 15 itu 2. Kemudian 6 bagi 24 bagi 6 yaitu 4. Jadi tinggal berapa hasilnya? 2 log 8 sama dengan, nah 2 log 8 itu berapa? 2 log, nah caranya adalah 8. Berarti di sini dibuat 2 pangkat berapa? Jadi 8 2 pangkat berapa sih? Ya, 8 itu 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi sama dengan, ingat tadi di sifat yang keberapa ya kalau nggak salah. Sifat yang ketiga itu kalau ada pangkat pasti pangkatnya ke depan ya. 3, 2 log 2. Nah, kemudian ingat nih, A log A, sifatnya nomor 8. Coret aja ya, 1 sama dengan 1. Jadi sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Paham ya? Kemudian yang nomor 2. 5 log 64 dikali 6 log 125. Kalau perkalian pasti ini sifat yang nomor 10. Tapi di sini angkanya nggak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Yaitu 5 log, nah 64 sama 8 hubungannya apa? Yes, 64 itu sama saja dengan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 dikali 8 log 125. Paham ya sampai sini? Oke, nah 2-nya ini pindah ke depan. Jadi 2, 5 log 8 dikali 8 log 125. Nah, 8-nya sudah sama, boleh dicoret. Maka hasilnya tinggal sama dengan 2 tetap 5 log 125. Nah, 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 125. Nah, berarti sudah ya. Kemudian 5-nya ini 1 ya. Jadi 2, 3-nya pindah ke depan sama dengan 6. Mudah ya. Kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada yang sama, ada yang beda nih. Yang sama yaitu yang atasnya 2 dan selebihnya beda. Yang atasnya 2 berarti bisa dioperasikan ya, yaitu 2 log 320 ini min 2 log 20, artinya dibagi. Kemudian ini tetap plus 3 log 27 min 5 log 125. Nggak bisa dioperasikan bareng karena memang atasnya beda ya. Kemudian 320 dibagi ini 2 sama dengan 16. Tinggal 2 log 16. Berarti 2 log 2 pangkat berapa biar 16?
Yes, 2 pangkat 4, kemudian ditambah 3, log 3 pangkat berapa biar 27? 3 pangkat 3 dikurang 5 log 5 pangkat 3. Gini ya. Jadi cara cepatnya, karena ini sama, berarti ini habis 1 ya. Ini habis juga, ini habis juga, gini kan. Jadi tinggal berapa sisanya? Pangkatnya ini 4, kemudian ditambah berapa? 3, kemudian min 3 sama dengan 3 kurang 3 habis, tinggal 4. Oke, contoh soal yang nomor 4. Jika 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 7 sama dengan B, maka nilai 12 log 42 adalah. Nah, tipe soal seperti ini yang menggunakan sifat yang kelima, yaitu yang A log X sama dengan P log A per P log X. Itu ya. Oke. Tapi sebelum ke sini kita lihat dulu yang diketahui 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 7 sama dengan B. Kita satukan dulu. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini kan 2 sama 2 nih, kita gunakan rumus perkalian. Jadi 3 log 2 dikali dengan 2 log 7 sama dengan, maksudnya gimana? Biar kita mempunyai persamaan baru. Jadi 3 log 2 adalah A dan 2 log 7 adalah B sama dengan AB. Kemudian kita coret 2-nya, maka diperoleh berapa? 3 log 7 sama dengan AB. Jadi kita punya persamaan baru, yaitu 3 log 7 sama dengan AB. Paham ya? Lanjut, setelah itu kita lanjut ke soal 12 log 42. 12 log 42, maka rumusnya adalah P. P-nya berapa? Nah, ini dia P-nya. 3 ya. 3 log A. A-nya 42 per 3 log 12. Paham ya sampai sini? Kemudian, si 42 ini kita pecah. Pecahnya gimana? Berapa kali berapa yang hasilnya 42? Tapi dengan syarat menggunakan angka-angka yang ada di sini, yaitu 3, 2, dan 7. Ya, 42 adalah 6 kali 7 kan? 6 kali 7. Sayangnya 6 nggak ada. 6-nya kita pecah lagi, yaitu 2 kali 3. Paham ya? 2, 3, 7 semua angkanya ada di sini. Kemudian per 3 log 12. 12 itu 3 kali 4 ya? 3 kali 4. Tapi 4-nya nggak ada. Kalau 4-nya nggak ada, 4-nya kita rubah. Dengan berapa? 4 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 2. 2 ada di sini. Paham sampai sini ya? Kemudian perkalian. Perkalian kalau mau dipecah artinya menjadi penjumlahan. Jadi 3 log 2 ditambah dengan 3 log 3, kemudian ditambah lagi dengan 3 log 7 ya, per 3 log 3 ditambah 3 log 2 pangkat 2. Sampai sini paham ya? Oke, sama dengan 3 log 2. Mana 3 log 2? Ya, 3 log 2 adalah A. 3 log 3, 1 ya, plus 1, 3 log 7. 3 log 7 plus AB dibagi 3 log 3 itu 1 plus nih, ada 2-nya. 2-nya berarti ke depan, 2 dikali 3 log 2. Maka kita urutkan ya, A plus AB plus 1 per 1 ditambah 2. Nah, 3 log 2. Mana ada 3 log 2? Ya, A. Berarti A. Jadi ini hasilnya. Paham ya? Oke, lanjut contoh soal yang nomor 6. 3 log 2 per 5 dikali dengan 5 log 1 per 8 dikali dengan 2 log 1 per 9. Langkah pertama kita cek dulu apakah sama. Kalau perkalian nggak sama, berarti nggak bisa langsung dioperasikan. Kita rubah terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, 2 sama 10 bisa disederhanakan ya. Bagi 2, 1, bagi 2, 5. Jadi 1/5. Nah, 1/5 itu sama dengan 5 pangkat berapa?
Ya, 1/5 itu 1/5 itu sama dengan 5 pangkat min 1 gitu ya. Kan di sini kan pangkat 1, karena pindah ke atas jadi pangkatnya negatif. Jadi 3 log 5 pangkat min 1 sudah pas 5 ya. Kemudian dikali 5 log. Nah, di sini harus 2. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, benar sekali. Tapi karena di situ ada 1/8 atau 1/2 pangkat 3, ini kan sama aja dengan 1/2 pangkat 3, artinya 2 pangkat min 3 karena pindah ke atas. Jadi 2 pangkat min 3 dikali dengan 2 log. Sekarang 9. 9 itu berapa? 1/3 pangkat 2 ya. Berarti pindah ke atas menjadi 3 pangkat min 2. Sampai sini mengerti ya? Kemudian setiap pangkatnya dipindahkan ke depan. Pangkatnya berapa aja? Min 1, kemudian dikali min 3, kemudian dikali min 2. 3 log 5, 5 log 2, 2 log 3. Sampai sini paham ya? Yes, 5 dengan 5 habis, 5 dengan 5 habis, tersisa 3 log 3. 3 log 3 juga sama dengan 1. Berarti tinggal operasikan yang ini. Berapa dikalikan? Min 1, min 3, min 2. Jadi sama dengan 6. Gampang ya?